Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik khususnya nanti pada bangun ruang itu dianggap ya, atau bisa kita hitung sebagai panjang ruas garis ya. Jadi AB. Jadi kalau misalnya kita punya 2 titik, misalkan sini A, kemudian di sini ada B, maka kalau kita ingin menghitung jarak antara A dengan B, itu kan ya sama saja kita menghitung panjang ruas garis yang ini ya, panjang ruas garisnya. Nah, kemudian nanti ada beberapa hal yang harus kalian pahami terkait dengan konsep jarak 2 titik. Yang pertama ya, khusus ini pada bangun kubus dan balok dulu ya. Nanti secara umum kalau jarak 2 titik itu akan berkutat ya, paling seringnya adalah bangunnya kubus sama limas ya, sesekali nanti balok sama prisma, cuma yang paling sering kubus sama limas. Kemudian untuk kubus sendiri yang harus kita pahami adalah bidang diagonalnya. Nah ya, bidang diagonalnya itu berupa persegi panjang. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, setelah ini saya akan jelaskan. Nah, ini adalah contoh pada sebuah kubus AB, ya ini ya, kalau kita lihat dari depan adalah ini AB, kemudian GH. Ini adalah contoh bidang diagonal. Tentu kasus ini akan sama berlaku pada bidang diagonal yang lain. Misalkan kalian melukis bidang ACGE ataupun BCHE dan sebagainya ya. Nah, ini memang kalau kita menggambar sebuah kubus, misalkan posisinya miring seperti ini, agak terlihat apa ini jajar genjang atau persegi panjang gitu ya, atau segi empat yang tidak jelas. Cuma karena ini sebuah bangun ruang ya, kita bisa menggunakan aplikasi salah satunya misalnya GeoGebra untuk memastikan ya, ini bisa diputar-putar seperti ini, bisa lihat ya. Kalau kita lihat seperti ini, nah tepat di depan maka akan terlihat ABGH itu persegi panjang ya. Kalau kita putar seperti ini juga sama ya, ABGH ini kalau kita miringin seperti ini, kemudian kita putar tepat ya, kita lihatnya di depan, maka ABGH ini ya, ini adalah sebuah persegi panjang ya. Nah, ini. Sehingga apa konsekuensinya? Kalau kita mengetahui ABGH persegi panjang, berarti otomatis sudut ya, BGH itu siku, HAB juga siku. Selanjutnya untuk membahas yang bagian 2, yaitu saya misalkan ini ada sebuah kubus ya dengan panjang sisi A ya. Ini A, berarti otomatis nanti yang BC juga A, GC juga A. Jika panjang sisi kubus, ya ini khususnya pada kubus, maka panjang diagonal bidang, ya diagonal bidang itu adalah kalau ada sebuah sisi kemudian itu ada terbentuk diagonalnya, maka ini diagonal bidang atau biasa kita juga bisa menyebutnya diagonal sisi. Nah, kalau pada gambar ini diagonal sisi itu yang warnanya biru, ya jadi EG itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian EB juga sama diagonal bidang, termasuk yang AC itu juga diagonal bidang. Nah, logikanya adalah, nah ini seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa ketika kalian menjumpai segitiga siku-siku, misalkan ini yang ABE ya, ini seperti ini, misalnya kita gambar ulang di sebelah kanan. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini sama. Yang atas E, yang siku-siku A, kemudian ini B. Di sini A, ya, di sini juga A. Ingat, ketika ada unsur A, itu kalau kita menggunakan rumus yang cepat seperti yang video saya sebelumnya, A itu ya A akar 1, ini juga A akar 1. Sehingga panjang IP ya tinggal akarnya ditambahkan. Berarti otomatis nanti A 1 tambah 1, 2.
Nah, begitupun kalau kalian gunakan langkah ini untuk mencari yang panjang AC, ya nanti A akar 2. Mencari yang panjang EG juga sama, yaitu A akar 2. Ya, berarti ini nggak ada masalah. Kemudian untuk yang diagonal ruang itu diagonal atau garis yang menembus ruang. Berarti termasuk yang ini ya, EC, kemudian ada AG, ada HB, ya, ada DF, itu semuanya diagonal ruang. Nah, dari mana kita tahu diagonal ruang itu memiliki panjang A akar 3? Ya, kita perhatikan bidang yang ini ya, ACGE. Dari yang pertama, bidang diagonal, ACGE ini kan bidang diagonal ya. Bentuknya adalah persegi panjang. Berarti ini kalau ya, posisi kita gambar ulang, yaitu bidang ACGE, nanti kurang lebih seperti ini. Ya, ini gambarannya seperti itu. ACGE. Kita memperoleh panjang yaitu yang di sini, di mana AC-nya ada A akar 2. Kita peroleh CG karena dia sebuah rusuk, maka dia panjangnya juga A. Yang kita ingin tahu adalah EC ini ya. Nah, oke lah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga A itu seperti tadi. A itu ya kalau mau ditambahkan A akar 1. Ya, A akar 2, A akar 1. Pasti nanti di sini EC adalah A akar 1 tambahkan 2, 3. Ya. Dan ini sama tentu berlaku kalau kalian menghitung panjang yang AG, panjang yang HB maupun panjang yang DF. Itu sama ya. Jadi karena ini berlaku umum, maka ingat-ingatlah konsep ini agar nanti ketika kalian bertemu, oh ini panjang diagonal bidang ini, ya langsung saja tinggal tambahi akar 2 di belakangnya ya. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini ya, ini yang salah satu poin utama ketika nanti kita mencari jarak dari dua titik ya, yaitu jika kita akan mencari jarak antara titik A dengan titik B, maka nah ini ya, lukislah segitiga siku-siku ya, karena nanti kita selalu berurutan jarak dan kita akan membutuhkan selalu segitiga siku-siku yang memuat sisi AB. Nah, nanti untuk bagian yang 3 ini sekalian sama contoh soalnya ya. Kemudian untuk contoh soal jarak 2 titik, ini ada 3 contoh ya. Kita akan mulai dari soal yang pertama dulu. Jadi pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 ya. Kemudian titik M merupakan titik tengah rusuk CD. Tentukan jarak antara A dan M. Nah, untuk kasus nomor 1 ini bisa kita lukiskan sebagai berikut. Mula-mula kita lukiskan kubus ABCDEFGH ya sebagai berikut dengan panjang rusuk 6. Kemudian tadi ada informasi titik M, titik tengah CD. Berarti kita lukiskan sebagai berikut. Ya, titik M, titik tengah CD. Nah, seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang AM. Nah, seperti ini. Nah, karena ketentuannya kita harus menentukan segitiga siku-siku, berarti kalau kita lihat itu kan, kalau pada gambar ini berarti ya ini sudah terlihat ya segitiga siku-siku. Karena hati-hati ini bukan segitiga tumpul loh ya, karena ini ABCD adalah bangun persegi, sehingga ini pasti siku-siku di D ya. Berarti kita bisa membuat segitiga siku-sikunya di D, yaitu menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti nanti kita peroleh segitiga ADM. Kemudian untuk lebih jelas, kita lukiskan kembali segitiga ADM di sebelah kanan sebagai berikut. Ya, kita lukiskan segitiga ADM seperti ini. Kemudian kita tentukan panjangnya. Yang pertama adalah AD, berarti panjangnya 6 karena dia rusuk. Kemudian DM, berarti M itu di tengah, berarti DM setengahnya DC ya. Nanti kita peroleh DM-nya 3. Kemudian, karena nanti kita ingin mencari panjang AM, saya gunakan rumus praktis atau rumus cepat yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu 3 dengan 6 berarti pembaginya adalah 3. Kita ubah dalam bentuk 3 akar semua ya.
Berarti yang 3 dulu kita ubah menjadi 3 akar 1. Kemudian yang 6 ya, itu kan 3 kali 2. Sedangkan 2 itu akar 4. Berarti 6 itu ya senilai dengan 3 akar 4. Sehingga dengan konsep yang sudah saya jelaskan, ketika ada DM 3 akar 1, AD 3 akar 4, tentu AM atau yang miring tinggal dijumlahkan 4 sama 1 ya. Sehingga kita peroleh 3 akar 5 ya. Sehingga panjang AM pada soal nomor 1 adalah 3 akar 5. Kemudian kita kembali ke soal yang tadi ya, untuk nomor 2. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuk 4, kemudian P adalah titik tengah ya, titik tengah rusuk AB, tentukan jarak antara titik G dan P ya. Oke, prosedurnya sama dengan yang nomor 1, lukislah dulu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 dan P titik tengah rusuk AB sebagai berikut. Oke ya, untuk nomor 2 ini sudah saya lukiskan kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lukis juga di buku coret-coret ya, nanti P titik tengah AB berarti yang ini sama ya. Berarti sekarang kita peroleh apa? PB-nya berarti otomatis 2 ya, minimal itu dulu. Nah, untuk segitiga yang mau kalian bentuk itu sebenarnya beraneka ragam ya. Jadi yang paling umum itu biasanya kalau ada satunya titiknya di atas, satunya di bawah, itu yang titik di atas kamu tarik garis tegak ke bawah. Ya berarti garis GC ini ya. Kemudian kalau sudah berarti dari C kita hubungkan ke P. Nah, ini ya. Maka nanti ini segitiga siku-siku. Ya, yaitu siku-siku di C. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk mencarinya saya akan menggunakan alternatif secara cepat ya. Silakan kalau kalian nanti memang harus prosedur, misalkan disuruh guru harus pakai prosedur, Pak. Silakan ikuti prosedurnya. Minimal saya membantu bagian caranya saja ya. Oke, ini ada 2, ada 4. Tentu yang 2 ini bisa kita ubah jadi 2 akar 1. Ya, karena 2 dengan 4 kan faktor yang bisa bagi 2. 4 ini kan sama saja 2 kali 2 ya. Berarti 2 yang belakang ini bisa kita ubah dalam bentuk akar, yaitu akar 4. Sehingga ini ada 2 akar 4, ini 2 akar 1 ya. Ini juga segitiga siku-siku. Ya. PBC ini segitiga siku-siku, berarti nanti PC itu 2 akar 5. Ya, karena tinggal 4 tambahkan 1. Kemudian, nah ini GC itu sama ya. Ini adanya 4, berarti nanti bisa kita ubah dalam bentuk 2 kali 2. Berarti ini sama saja dengan yang tadi, panjangnya BC yaitu 2 akar 4. Sekarang kita memperoleh ini 2 akar 5, ini 2 akar 4. Berarti kita mencari sisi miring, jumlahkan saja ya, 4 sama 5. Berarti ketemu 2 akar 9. Ya. Karena akar 9 itu bisa dicari nilainya pas, berarti nanti bisa kita ubah. Oh, akar 9 itu 3, berarti 2 akar 9 maknanya 2 kali 3 yaitu 6. Ya, sehingga otomatis panjang dari sisi yang BG adalah 6. Tadi saya menyampaikan untuk segitiga siku-siku apapun yang dibuat bebas ya. Tadi sudah saya contohkan kalau yang misalkan mencarinya dengan lewat jalur dari titik G ditarik ke bawah sampai ke titik C. Namun bisa juga misalkan kita pakai dari G justru tidak ke C tapi ke titik B ya. Nah, ini. Karena kan nanti ini diagonal bidang ya. Ini tentu tegak lurus juga karena nanti nah ini kan diagonal bidang juga. Ini bagian dari diagonal bidang berarti nanti G B P ya tentu siku-siku juga. Nah, diagonal bidang berarti nanti GB di sini 4 akar 2. Ya, 4 akar 2. BP seperti tadi nanti ini ya karena panjangnya sama dengan PA, nanti panjangnya 2. Nah, sekarang kita punya segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisinya adalah 4 akar 2 dengan 2. Kita ingin mencari sisi miring, maka gimana caranya? Nah, ini yang agak berbeda sedikit dari contoh yang sudah saya jelaskan. Di sini ada 2 sama 4. Ya, berarti FVB-nya atau bilangan yang nanti bisa membagi adalah 2.
Artinya setiap unsurnya nanti diubah dalam bentuk 2 akar semua. Ya, 2 akar semua. Berarti di sini 2 itu ya 2 akar 1. Ya. Kemudian kalau 4 akar 2 gimana, Pak? Nah, seperti ini cara ngubahnya. 4 itu 2 kali 2. Ya, masih ada unsur akar 2. Kemudian ya, 2 yang tengah ini kan bisa kita ubah dalam bentuk akar, yaitu akar 4 ya, kali akar 2. Sehingga akar 4 kali akar 2 bisa kita ubah dalam bentuk 2 akar 8. Nah, gitu ya. Sehingga ini 2 akar 1, 2 akar 8. Ya tentu nanti PG-nya 2 akar 9. Ya, seperti tadi 2 akar 9 itu ya panjangnya 6. Ya. Jadi bebas nanti kalian menentukan segitiga siku-siku apa yang ingin kalian bentuk untuk menjawab panjang sisi yang atau panjang rusuk yang ditanyakan. Kemudian kita ke soal yang terakhir ya, atau soal yang ketiga. 5T ABCD dengan alas berbentuk persegi. Jika panjang rusuk alas 8 cm dan panjang rusuk tegaknya 6 cm, tentukan tinggi 5 ya. Sama untuk soal-soal di dimensi 3, memang mau nggak mau untuk langkah awal kita harus melukiskan keadaannya atau sesuai dengan kalimat dan perintah soalnya ya. Nah, berarti nanti nomor 3 kurang lebih digambarkan sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk 5T ABCD dengan alas persegi. Nah, ini berarti sama. Kemudian panjang rusuk alas ya 8 cm. Berarti ini 8. Kemudian panjang rusuk tegak berarti yang ini ya. Boleh TA, boleh TB, boleh ya. TA, TD sama saja. Kemudian tentukan tinggi limas. Nah, karena ini alasnya berbentuk persegi atau bound beraturan, maka nanti pasti bisa kita tentukan bahwasanya titik ya yang menjadi titik tinggi. Jadi ketika titik T ditarik ke bawah lurus ya ini. Ya, nanti pasti ini itu titik perpotongan ya, atau pasti pusat persegi, yaitu perpotongan diagonal AC dan diagonal BD. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dilukiskan. Kemudian karena ini misalkan kita namai TO, gitu ya, titik perpotongan antara BD dengan AC, maka TOC pasti ini siku-siku. Kenapa? Karena tinggi itu pasti tegak lurus ya dengan alasnya. Berarti sekarang kita hanya perlu mencari AC. Ya, ingat ini 8, ini juga 8. 8 akar 1 dan 8 akar 1 ya, berarti kita peroleh AC karena dia sisi miring ya, karena kan ABC itu sebuah persegi ya, ABC berarti segitiga siku-siku ya, berarti nanti AC panjangnya 8 akar ya 1 tambah 1 2. Berarti OC ya, OC setengahnya ya, OC itu ya setengahnya AC, yaitu berarti nanti ini bagi 2 kita peroleh 4 akar 2 ya. Sehingga nah ini kalau mau dilukiskan lagi boleh di lembaran yang berbeda ya. Nah, ini biar jelas. Itu kira-kira kalau TOC dilukiskan segitiganya seperti ini ya. Ini T, ini O, ini C ya. Kita mencari TO atau tingginya. Diketahui OC di sini 4 akar 2. Kemudian yang TC adalah 6. Berarti seperti halnya yang sudah saya sampaikan, cara mengubahnya adalah 4 sama 6 ini kan kelipatan 2. Berarti ini kita ubah jadi 2 kali 3. Ya, 3 itu akar 9. Ya, berarti 6 itu ya senilai 2 akar 9. Kemudian OC di sini harus kita ubah dalam bentuk 2 akar juga. 4 itu kan 2 kali 2 ya. Nah, ini kalau mau bertahap ya, kalau yang sudah mahir bisa langsung ya. 2 yang ini ya sama saja akar 4. Berarti nanti akar 4 kali akar 2 akar 8. Yang sisi miring ini 2 akar 9, yang sisi OC 2 akar 8. Tentu TO ya 2 akar 9 kurangi 8 ya, 2 akar 1 ya, atau ya 2 saja ya. Gitu. Jadi panjang TO atau tinggi limas adalah 2
cm. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada 3 buah latihan soal untuk kalian coba untuk menguji ya tadi pemahaman kalian tentang materi jarak 2 titik. Secara umum prosedurnya sama dengan yang tadi, hanya ibaratnya beda angkanya saja ya. Jadi kalian bisa mengadopsi cara dari 3 contoh soal yang tadi untuk diterapkan pada 3 soal latihan yang ini. Oke, seperti itu dulu untuk hari ini. Nanti bila ada kesulitan bisa ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar. Sekian, sampai